Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas rezeki tidak melulu soal uang, tapi juga waktu, hati, bahkan keluarga. Kita lihat bagaimana di zaman sekarang ada menilai bahwa sukses atau mungkin keberkahan itu dilihat dari nominal jumlah uangnya atau mungkin oleh harta bendanya. Padahal rezeki itu sejatinya tidak melulu soal uang atau soal materi. Jikalau mungkin ada misalkan orang kaya, tapi diuji dengan sakit, lalu hartanya habis. Lalu misalkan dia orang kaya, tapi diuji dengan masalah hidupnya yang stres, dan juga akhirnya hartanya dihambur-hamburkan dan bisa habis. Tapi ada juga mungkin yang hidup tidak terlalu kaya, tapi dia keluarganya harmonis, anak keturunannya soleh, hatinya lapang, maka mungkin itu salah satu yang sering kita abaikan. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi kita sering melupakan bahwa rezeki itu tidak melulu soal uang. Tapi kita lihat rezeki yang non-materi seperti waktu, seperti keluarga, kesehatan, tentang hati yang lapang, dan seterusnya. Maka kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Subhanallah. Di sini ditekankan memang salah satu kekayaan yang dimiliki oleh diri kita adalah ketika memiliki kaya hati, maka itu kaya yang sebenarnya. Karena kalau tentang harta, sebanyak apapun jikalau tidak bersyukur, maka itu merasa dia masih miskin. Dia sudah memiliki gunung emas satu, maka dia pengen dua, pengen cari di lembah yang lain, karena dia masih merasa kurang, masih merasa miskin. Dan ada juga rezeki atau yang sering dilupakan. Dan ini salah satu nikmat, itu di hadis riwayat Bukhari, dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang. Sering dilupakan nih rezeki, kesehatan, dan waktu luang. Ini mahal rezeki kesehatan ini. Kita kadang-kadang baru sadar rezeki kesehatan ini ketika sakit. Ya Allah, nikmatnya bagaimana kesehatan ini. Dan juga bagaimana Allah memberikan kesehatan, bisa ibadah, anak yang soleh dan soleha, teman-teman yang baik, itu rezeki. Bahkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Surah At-Talaq ayat 3 bahwa kesehatan, anak soleh, istri, lingkungan, itu harta yang bagaimana luar biasa yang bisa kita rasakan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu tertipu kadang-kadang rezeki itu hanya dengan emas dan perak. Padahal makanan yang masuk ke perut, tidur yang tenang, nah Masya Allah ya, dan akal yang sehat itu semua rezeki. Ya memang tentang tidur juga ada ya, yang mungkin sulit tidur, ya Allah aku pengen ngerasain tidur yang nyenyak, tidur yang nikmat gitu. Itu rezeki, bisa tidur dengan hikmat gitu ya. Mungkin kerja capek lalu setelah sholat habis makan tiba-tiba tertidur dengan pulas, itu rezeki. Maka permasalahan hari ini kadang-kadang kita ngelihat selalu membenturkan rezeki itu dengan harta, dengan uang, dengan seterusnya, sehingga akhirnya anak tidak terurus untuk mencari mungkin harta tersebut. Lalu mungkin ibu rumah tangga bisa berantem dengan ininya karena dianggap rezeki itu hanya sebatas harta, tapi hartanya sudah ada, berantem, bertengkar, bercerai, maka akhirnya mungkin boleh jadi itu rezeki atau harta yang didapatkan merasa tidak bisa dinikmati, merasa tidak bahagia. Ketika itu memang bagaimana rezeki itu? Kalau misalkan harta boleh tidak banyak, boleh. Bahkan Imam Malik ketika itu dikenal dengan kaya secara finansial. Nah, tetapi Imam Malik tidak bergelut dengan harta. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik memilih waktunya untuk ilmu. Itu tidak rakus dengan dunia dan mengutamakan keberkahan hidup. Ya, harta dititipkan banyak, ya alhamdulillah. Tapi tidak menjadi cinta dunia, cinta harta.
tapi dia sibukkan dengan ibadah, dengan mengejar ilmu, bahkan menjadi ulama ketika itu. Maka kita hari ini bukan hanya menghitung penghasilan dan nominal, tapi dengan bagaimana kita bisa sholat tepat waktu itu rezeki, hidup yang tenang itu rezeki, anak yang soleh itu rezeki, berkumpul dengan keluarga itu rezeki, kesehatan itu rezeki. Dan termasuk kita maka mensyukuri nikmat yang non materi ini, nikmat yang tidak ternilai ini. Maka mengucapkan bagaimana alhamdulillahirabbil alamin. Itu senantiasa untuk kita mungkin boleh jadi mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak, dan kita mudah-mudahan senantiasa basah lisan kita ini dengan syukur mengucapkan alhamdulillah, baik rezeki yang materi ataupun rezeki yang non materi yang lebih banyak daripada mungkin yang bagaimana kita harapkan ketika itu. Yang mungkin hari ini yang berupa materi mungkin bagaimana kita bisa menghitungnya ya, berapa jumlah nominal di tabungan, tapi yang non materi ini jauh lebih banyak, bisa melihat, bisa mendengar, ada keluarga dan seterusnya. Itu rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka pada intinya rezeki bukan hanya tentang uang, tapi punya waktu yang berkualitas itu rezeki, hati yang tenang itu rezeki, keluarga dan keturunan yang soleh itu rezeki, dan semuanya itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka jangan sampai kita abaikan. Maka kita belajar untuk melihat rezeki dengan mata hati kita, yang bukan hanya angka, tapi bagaimana hidup terasa ringan, syukur, bahagia, yang mungkin boleh jadi memang kita tidak banyak harta, tapi jikalau banyak syukur, maka akan bahagia. Jikalau ayah bunda punya sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita tambah semangat dalam memberikan nasihat khusus untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua. Silakan di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah. Bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.